warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama kali ini, saya akan membahas bagaimana proses berdirinya Bani Abbasiyah. Simak ya. Jadi, proses berdirinya Bani Abbasiyah itu melalui waktu yang lumayan panjang. Sebelum runtuhnya Bani Umayyah, Abbasiyah itu sudah melakukan gerilya secara diam-diam. Dari pihak Abbasiyah sudah melakukan beberapa strategi yang mereka susun. Strategi yang pertama yaitu strategi penyamaran, di mana pada saat itu Bani Abbas tidak secara jujur atau secara umum dia mendeklarasikan diri dari pihak Abbas. Namun dari pihak Abbas ini muncul dengan nama Bani Hashim. Alasannya karena apa? Karena jauh dari peristiwa ini, pihak antara Bani Umayyah dengan pihak antara Abbasiyah itu sudah mengalami kesenjangan atau sudah tidak rukun pada awalnya. Sehingga pada saat itu pihak Abbasiyah ini tadi menyusun langkah yang pertama dengan cara menyamar. Tentunya agar mereka tidak diketahui. Strategi yang kedua yaitu dengan melakukan gerakan dakwah. Jadi, dari pihak Abbasiyah ini tadi itu membentuk sebuah gerakan yang dinamakan gerakan dakwah. Nah, siapa yang membentuk gerakan dakwah ini? Yang membentuk gerakan dakwah ini adalah dari penggagas berdirinya Bani Abbasiyah. Siapa itu? Yaitu Ali bin Abdullah. Kenal siapa Ali bin Abdullah? Jadi, Ali bin Abdullah adalah cucu dari paman Nabi yang bernama Abbas. Jadi, nama Abbas ini itu diatasnamakan dari nama paman Nabi. Paman Nabi yang bernama Abbas memiliki anak namanya Abdullah, kemudian Abdullah memiliki anak namanya Ali. Nah, sudah jelaskan ya, makanya saya sebutkan Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah ini membentuk gerakan dakwah dengan tujuan adalah mengumpulkan para umat Islam yang pada saat itu sudah kecewa atas pemerintahan Bani Umayyah. Siapa saja pada saat itu umat Islam yang kecewa atas pemerintahan Bani Umayyah? Yang pertama adalah kaum Mawali. Siapa kaum Mawali ini? Kaum Mawali ini adalah Arab pendatang atau Arab campuran. Jadi orang Arab menikah dengan orang Persia itu misalnya. Nah, memiliki anak yang tinggal di Arab, di Jazirah Arab, di daerah Mekah sama Madinah. Nah, itu namanya Arab Mawali. Kemudian pihak yang kecewa yang kedua adalah dari pihak tentunya Syiah. Orang-orang Syiah yang pada saat itu kecewa atas peristiwa tahkim yang dilakukan oleh Ali dan Muawiyah, atas keputusan liciknya Muawiyah yang pada saat itu dicetuskan, itu membuat kecewa pihak dari Syiah. Kemudian pihak yang ketiga adalah Khawarij. Nah, ini adalah pihak yang lahir atas peristiwa tahkim. Masih ingat kan ya? Kemudian pihak yang keempat adalah pihak orang-orang Arab yang berada di Mekah dan Madinah. Jadi orang-orang Arab yang berada di Mekah sama Madinah ini tadi kecewa atas pemerintahannya Bani Umayyah karena mereka ditarik pajak. Sedangkan pada saat itu Arab Syuriah itu tidak ditarik pajak. Sehingga ada kecemburuan sosial di sini. Dan yang terakhir adalah pihak dari kelompok orang-orang Arab yang soleh. Orang-orang yang jauh dari kata mewah. Sedangkan pada saat itu dari pihak Bani Umayyah itu kehidupannya sudah mulai dengan kemewahan dan lain-lain. Nah, orang-orang yang kecewa ini tadi dikumpulkan oleh Ali bin Abdullah untuk melakukan gerakan dakwah. Nah, strategi yang ketiga yaitu strategi dengan cara membentuk politik bersahabat. Jadi politik bersahabat ini masih dilakukan oleh Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah ini dengan cara melakukan politik bersahabat, dia memulai dengan cara berteman dulu dengan Bani Umayyah. Jadi pada saat itu Bani Umayyah masih pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Di mana karakter dari Umar bin Abdul Aziz ini itu orangnya sangat baik, orangnya tidak keras, selalu melakukan dakwah dengan cara damai. Sehingga pada saat itu dibacalah oleh Ali bin Abdullah untuk mulai masuk dengan cara bersahabat, dengan cara mengenal baik-baik Umar ini tadi. Menawarkan dengan cara, saya memiliki gerakan dakwah nih. Bagaimana biar Islam melakukan ekspansi semakin luas pada saat itu.
Sehingga diterimalah Abbasiyah yang masih mengaku atau menyamar sebagai nama Hasim ya, itu tadi diterima oleh Bani Umayyah. Nah, dari sini pihak dari Abbasiyah itu tadi sudah melihat atau sudah membaca, oh di sini nih titik lemahnya Bani Umayyah, oh di sinilah titik lemahnya Bani Umayyah. Sudah terbacalah di sini dari strategi politik bersahabat. Kemudian strategi yang keempat, yaitu dilakukan oleh anaknya Ali. Karena pada saat itu, pada saat proses dia melakukan politik bersahabat, Ali wafat. Kemudian diteruskan oleh anaknya. Anaknya ini bernama Muhammad bin Ali. Ya, dicatat. Jadi beliau ini, Muhammad bin Ali ini, melakukan strategi yang keempat dengan cara membentuk gerakan bawah tanah. Atau biasanya kalau orang-orang barat menyebutnya underground, yaitu melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini bagaimana sih? Yaitu dengan cara membagi beberapa wilayah. Membagi beberapa wilayah ini tadi itu gunanya untuk membaca situasi. Oh, Bani Umayyah ini lagi ngapain ya? Oh, Bani Umayyah sedang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dibaca dari beberapa wilayah tersebut. Nah, ada 3 wilayah nih yang dijadikan sebagai pusat pengawasan Bani Abbasiyah kepada Bani Umayyah. Jadi, 3 wilayah tersebut, yang pertama adalah Al-Humaimah. Al-Humaimah ini dijadikan sebagai kota pusat perencanaan. Kemudian, kota yang kedua adalah kota Kufa. Kufa ini dijadikan sebagai kota penghubung. Kemudian, kota yang ketiga adalah kota Khurasan, di mana kota tersebut digunakan untuk gerakan praktis. Dari masing-masing 3 kota tersebut itu digunakan untuk mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Kemudian strategi yang terakhir yaitu kelima, yaitu mengubah Khurasan menjadi pusat politik. Karena pada saat itu si Muhammad bin Ali ini tadi itu menemukan seorang pemuda. Seorang pemuda ini tadi sangat berkompeten. Jadi dia itu mampu menaklukkan beberapa wilayah. Siapa pemuda ini? Yaitu yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, di strategi yang terakhir ini Muhammad bin Ali sudah wafat. Yang kemudian strategi kelima ini itu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ibrahim Al-Imam atau Ibrahim bin Muhammad. Nah, di sini Ibrahim Al-Imam itu mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang dari Bani Abbasiyah. Jadi dari beberapa strategi-strategi tadi itu dilaksanakan dengan cara diam-diam, dengan cara sembunyi-sembunyi. Namun di strategi kelima ini pihak dari Bani Umayyah itu sudah mengetahui bahwasanya dari kelompok Abbas itu sudah mulai muncul, sudah mulai bergerilya. Yang bertepatan pada saat itu khalifah dari Bani Umayyah itu sudah khalifah yang terakhir, yang ke-14, yaitu yang bernama Marwan bin Muhammad atau orang-orang biasanya menyebutnya Marwan II. Ya. Di mana pada saat itu Ibrahim Al-Imam setelah mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang, ternyata dari pihak Bani Umayyah sudah mendengar desas-desus itu. Sehingga Ibrahim Al-Imam ditangkap lalu dibunuh oleh pihak Bani Umayyah. Nah, baru dari sini Abu Muslim Al-Khurasani dan pihaknya keluarga Bani Abbas itu sudah mulai terang-terangan ingin menghancurkan Bani Umayyah. Sehingga langkah berikutnya adalah dengan menyatakan bahwasanya Bani Abbasiyah itu sudah mulai siap untuk melawan Bani Umayyah. Dengan cara pada saat itu dari pihak keluarga Abbas, keturunan Abbas itu mengangkat adiknya Ibrahim yang bernama Abu Abbas As-Sofa. Ini adalah khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. Jadi Abu Abbas As-Sofa pada saat itu dipilih untuk memimpin gerakan yang dilakukan oleh pihak Bani Abbasiyah. Lah, Abu Muslim bagaimana pada saat itu? Tetap Abu Muslim Al-Khurasani tetap menjadi panglima perang dari pihak Bani Abbasiyah. Di sini peristiwa
perlawanan itu berlanjut dengan tonggak dari peristiwa ini, tonggaknya dari proses berdirinya Bani Abbasiyah adalah perang. Nah, perang ini dilaksanakan sejak tahun 749 Masehi sampai 750 Masehi. Jadi pertengahan atau akhir tahun 749 sampai 750 Masehi, sampai berdirinya Bani Abbasiyah. Perang ini bernama Perang Al-Zab. Jadi antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah itu sudah mulai menyiapkan tentara pasukannya untuk mereka saling bertemu di sebuah tempat di sebelahnya sungai, namanya Sungai Zabhulu. Makanya perangnya itu namanya Al-Zab, karena terjadi di sebelah sungai yang bernama Zab. Jadi perang Al-Zab ini terjadi antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Dari pihak Bani Umayyah ini dipimpin oleh khalifah terakhir, yaitu ke-14 yang bernama Marwan bin Muhammad yang membunuh Ibrahim al-Imam itu tadi ya. Kemudian dari pihaknya Abbasiyah ini dipimpin oleh Abu Abbas As-Soffa yang merupakan adik dari Ibrahim al-Imam. Nah, yang dibantu oleh saudara-saudaranya, adik-adiknya, pamannya, ya. Adiknya Abu Abbas As-Soffa yang membantu pada saat itu adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian paman-pamannya yang membantu pada saat itu adalah Abdullah bin Ali dengan Sohib bin Ali. Sedangkan dari panglima perangnya masih menggunakan Abu Muslim Al-Khurasani. Apakah Abbasiyah pihaknya cuma itu saja, Bu? Tidak. Masih ada beberapa umat Islam yang lain membantu Bani Abbasiyah. Yaitu, masih ingat ya, umat Islam yang kecewa atas pemerintahannya Bani Umayyah. Siapa aja tadi? Ada Syiah, Khawarij, orang Arab Madinah Mekah, orang Arab Mawali, dan orang-orang soleh. Ya, itu tadi membantu pihak dari Bani Abbasiyah. Terjadinya perang ini itu pasukannya sangat jomplang atau sisih yang sangat banyak, di sisi sini sangat sedikit. Namun Abbasiyah ini tadi tetap bisa mengalahkan dari pihak Umayyah. Jadi pihak Umayyah itu kalah, guys, dari perang ini. Nah, Marwan bin Muhammad pada saat itu melihat situasi bahwasanya wah, Bani Abbas ini sudah mulai menumpas habis pasukannya pada saat itu, yang kemudian membuat Marwan bin Muhammad takut. Akhirnya beliau ini tadi kabur, melarikan diri dan ditemukan di Mesir. Jadi beliau ini di kota Mesir sembunyi di sebuah gereja dan ditemukan oleh pamannya Abu Abbas As-Soffa, yaitu Abdullah bin Ali dan Sohib bin Ali, yang kemudian Marwan bin Muhammad ini tadi ditangkap lalu dibunuh. Nah, otomatis di pihaknya Abbasiyah sudah mendeklarasikan diri bahwasanya Bani Abbas sudah menang. Bani Abbas pada saat itu, pada tahun 750 Masehi, sudah sah atau sudah legal lah mendirikan suatu dinasti atau bani, yaitu Bani Abbasiyah, yang dipimpin khalifah pertama yang bernama siapa tadi? Abu Abbas As-Soffa. Lah, dari sini sudah itu secara singkatnya proses berdiri dari Bani Abbasiyah. Saya rasa cukup. Apabila ada yang ditanyakan, silakan komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.